Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham untuk hari ini dan besok. Pada saat saya bahas, ini masih sesi satu break ya. Jamnya jam 12.50 waktu Indonesia bagian barat ya. Tanggal 22 Juni. Jadi untuk hari ini dan besok tanggal 23 Juni 2022 analisanya saya akan bahas seperti biasanya. Totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham lainnya. Jadi kenapa saya bahas pada waktu sesi satu break? Tujuannya adalah supaya Anda ada kesempatan untuk nonton videonya sebelum marketnya close ya. Jadi saya nanti upload videonya. Kemudian kalau misalnya masih bagus sesuai dengan yang saya bahas di video, Anda boleh kesempatan untuk buy ya, seperti itu ya. Jadi sebelum marketnya tutup hari ini. Kurang lebih seperti itu untuk analisa saham hari ini dan besok. Kalau misalnya marketnya sudah tutup, Anda barusan nonton ya, mungkin untuk besok paginya ya. Kalau masih berminat untuk buy atau trading di saham tersebut ya. Jadi saya mulai langsung dengan pertama adalah untuk ADMR atau Adaro Minerals Indonesia. Jadi pada dasarnya ADMR ini ya, kalau kita perhatikan ini adalah grafik daily-nya. Dia kecenderungannya masih cenderung koreksi ya. Ini terus terang aja sudah masukin downtrend ke bawah ya. Karena MA20-nya kalau kita perhatikan dari atas ini ya, dia sudah melandai, kemudian turun dan arahnya sekarang ini masih turun. Sebelumnya saya sudah bahas ya di sini ya, ini waktu turun ya, malah dia turun lagi ya. Jadi sebenarnya untuk ADMR ini kondisinya untuk jangka pendeknya dia masih cenderung downtrend ya. Nah, apakah boleh buy? Biasanya ada dua strategi ya. Kalau sudah punya ya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya maksimumnya di 1700. Jadi pasang di dua level ya. Turun di banyak 1800, jual dulu sebagian 50%, turun di banyak 1700, jual dulu semuanya. Itu yang bagi yang sudah punya atau mungkin sudah buy ya pagi ini ya. Nah, kemudian yang belum punya bagaimana? Sebelumnya saya sudah sebutkan ya ketika di atas ya. Kalau untuk ADMR selama dia di bawahnya 2200 itu terus terang aja masih resiko. Mungkin ada yang bilang, "Oh Pak Sunar, kalau beli sekarang kan murah. Ini sebelumnya kan dia sampai naik tertinggi kan. Di area sekitar ini harganya kalau kita lihat high-nya di sini di 3140. Memang betul ya, kalau buy sekarang mungkin murah, tetapi kalau kita perhatikan sejak dari harga IPO-nya ya kan, ini dia sudah naik tinggi. Ya sudah lebih dari 1000% ya kalau saya pernah hitung ya sebelumnya ya. Jadi kalau kita buy sekarang sebenarnya masih resiko. Saran saya tetap ya, kalau mau lebih amannya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 2200. Mungkin ada yang komplain atau yang tanya, "Oh Pak Sunar, kalau tunggu 2200 nanti langsung drop dia Pak Sunar." Ya berarti sesuai dengan garis tren lainnya ini ya, selama dia gagal bertahan di atasnya 2200, dia masih kecenderungan turun lagi. Entah itu sideways di bawah atau dia bakalan breakdown lagi ya. Ya saya nggak mendoakan yang jelek, enggak ya. Mudah-mudahan aja naik. Tapi Anda mau buy, saran saya tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya high-nya di sini ya. Di sini di 2030 ya, high-nya tanggal 16 Juni ya. Jadi tunggu naik ke atas 2030 barusan kita buy. Atau kalau mau ngikutin garis saya, tunggu kalau dia naik ke atas 2000 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2100 kita tambah lagi atau average up, berikutnya setiap lipatan 100 ya. Jadi sebelumnya ini sudah saya gambarkan untuk ADMR acuannya mudah ya. Jadi pakai setiap lipatan 100 rupiah aja, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau gagal jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau misalnya dia gagal turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop atau stop lossnya. Itu strateginya untuk ADMR. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA. Yang ngikutin saya untuk PTBA ini sebenarnya sudah saya bahas di 3710 ya. Kalau dia sudah berhasil rebound silahkan buy, naik ke atas 3930 tambah lagi atau average up. Nah, memang di sini saya sebutkan naik ke atas 4130 boleh tambah lagi atau average up. Mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, penutupan sesi satu break ini ditutup di 4110. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya, boleh tambah lagi atau average up. Atau kalau mau ikutin garis saya, naik ke atas 4250, boleh tambah lagi, target price berikutnya di 4520 dan 5000. Nah, untuk PTBA, apakah dia masih kemungkinan bisa tutup gap dari dividennya ini? Kemungkinan masih bisa ya. Karena kalau kita lihat dari sektor energi ini ya, ini masih cenderung masih bagus sebenarnya. Walaupun sebelumnya dia sudah terkoreksi lumayan dalam, tapi saya yakin sih dengan geopolitik sekarang yang memanas ya, menurut saya sih kedepannya masih cukup potensial. Apalagi 6 bulan ke depan itu musim dingin ya. Itu negara-negara yang dengan musim dingin kalau dia kekurangan batu bara
ada kemungkinan dia bisa minta bantuan dari Indonesia ya untuk pengiriman komoditasnya ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya masih cukup bagus ya untuk saham-saham batubara ini. Hanya saja kalau kita trading fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya saja. Jadi kalau mau pasang stop lossnya di 3930, maksimum di boleh pakai 3710 atau 35 di sini di 3560 terlalu jauh ya. Jadi pakai aja yang terakhir swing low di sini di 3680 ya. Itu stop loss maksimumnya. Nah, kalau mau buy sekarang buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Intinya kalau turun jangan di average down, jangan hold pasang stop loss-nya. Nah, pasangnya di mana? Boleh ikutin garis-garis yang sudah saya berikan atau disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu untuk PTBA. Berikutnya untuk AMRT. AMRT hari ini naik tinggi, tapi kecenderungan kalau kita lihat volumenya masih belum mendukung ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini afternya masih cukup bagus, garis birunya masih mengarah ke atas, harganya masih breakout lagi hari ini ya, higher high ya. Kalau kita perhatikan ya. Jadi ini garisnya sudah saya berikan, kalau ngikutin saya harusnya sudah buy. Naik ke atas 1850 buy, karena saya sudah sarankan pasang automatic order. Dan di sini targetnya di Fibonacci extension 161,8% ya, kurang lebih di 2100. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, silakan nonton, ada 3 video ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Jadi pada dasarnya sejauh ini afternya masih cukup bagus. Kalau mau buy bertahap aja. Apakah ada aksi korporasi pembagian dividen dan lain-lain? Saya terus terang nggak baca beritanya ya. Kalau ada pembagian dividen atau aksi korporasi akuisisi atau stock split atau right issue dan lain-lain saya nggak baca. Saya di sini hanya fokus ke pergerakan harganya. Jadi yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya tunggu buy on weakness ya, sebelumnya saya gambarkan di 1550. Kalau misalnya nggak dikasih, mungkin kalau misalnya dia koreksi ya, misalnya saya nggak mendoakan yang jelek nggak, boleh tunggu di area 1740. Saya naikkan area buy on weakness-nya karena dia higher high ya di sini ya, higher high dari batas sebelumnya di sini. Jadi tunggu di 1740. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawah 1740, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1740, di sana kesempatan kita untuk buy. Kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk AMRT ya. Jadi cukup. Berikutnya untuk Mayora Indah. Jadi untuk Mayora Indah ini apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya sebenarnya kalau mau buy sekarang untuk Mayora apakah ketinggalan Pak Sunar? Sebenarnya sih nggak ketinggalan juga ya. Karena kalau kita lihat di sini, yang paling penting kita perhatikan adalah 1850. Selama dia bertahan ditutup di atasnya 1850, sebenarnya untuk Mayora ini masih ada kemungkinan melanjutkan uptrendnya ya. Memang sebelumnya dia downtrend, kemudian dia sideways di bawah ya. Tapi ini sudah mulai bagus. Kalau mau tambah lagi atau average up, atau kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 1995 boleh buy. Target price terdekatnya di 2140 dan 2220. Itu untuk Mayora ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh aja, buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk Mayora. Berikutnya untuk BBRI. Masih kecenderungan konsolidasi ya. Sideways di bawah antara 4280 sampai dengan 4600 kurang lebih lah ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi bertahap aja atau tunggu buy on weakness di 4280. Buy on weakness itu kalau dia koreksi ya seperti ini ya, koreksi kemudian rebound. Ini sama juga ya, dikasih kesempatan ya. Nah, di sana kesempatan kita untuk buy. Naik ke atas 4360 kita tambah lagi atau average up ya. Berikutnya 4460 dan seterusnya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini fungsinya ganda ya. Untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kalau dia misalnya gagal, kalau dia berhasil naik kita bisa tambah lagi atau average up. Memang secara trennya ini masih cenderung sideways, MA20 nya masih cenderung mendatar walaupun dia sudah mulai turun tapi masih cukup bagus lah ya. Selama dia bertahan di atasnya 4280 penutupannya. Memang sebelumnya pernah gagal, tapi kalau dia berhasil rebound, kita barusan boleh buyback ya. Karena kadang-kadang di saham itu salah satu kunci suksesnya adalah disiplin ya. Disiplin bukan hanya disiplin cut loss. Kalau kita disiplin cut loss terus ya, nanti ceritanya kita loss terus. Tapi juga disiplin buyback. Kalau misalnya dia uptrendnya masih bagus, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas ya kita tambah lagi atau buyback atau average up kalau yang sudah punya. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya Cepin. Cepin sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya. Maaf. Jadi bahwasanya untuk Cepin ini memang cenderungan trennya masih sebelumnya dia trennya downtrend ya. Jadi ini sudah mulai naik ke atas, sudah breakout dari sideways-nya di area bawah ya. Saya sudah sebutkan juga ya. Selama dia bertahan di atas 5350, setelah dia berhasil breakout, itu masih cukup bagus. Jadi buy-nya bertahap aja.
naik ke atas 5650, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Naik ke atas 5750 tambah lagi. Atau kalau mau setiap kelipatan Rp50 boleh tambah lagi atau average up. Jadi selama bertahan di atas 5350 sejauh ini masih cukup bagus lah ya untuk Cepin ya. Saya juga masih hold. Sebelumnya memang sempat loss ya. Karena average saya sih terus terang untuk Cepin nggak terlalu tinggi ya seperti itu ya. Jadi menurut saya sih bentar saya lihatkan harga average saya untuk Cepin ya. Harga average saya di harga 5141 ya. Seperti itu ya. Jadi pernah sempat turun tapi saya putuskan stop lossnya saya agak perlebar ya. Nah kalau naik lagi saya tambah lagi atau average up ya. Tapi saya tunggu di 5650 aja, saya belum tambah lagi ya, terus terang aja ya. Karena masih cukup ya, sudah cukup lah ya tempo hari waktu saya beli ya. Jadi tunggu naik ke atas 5650 mungkin saya mau tambah lagi atau average up ya. Karena kalau dia naik ke atas 5650 kemungkinan masih bisa sampai ke 6000. Jadi belinya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi boleh. Kalau misalnya masih takut, tunggu di area buy on weakness lagi di 5175 atau 5350 ya. Artinya kalau dia dikasih koreksi, kemudian bersih rebound, barusan kita buy atau average up kalau mau tambah lagi ya. Bukan berarti saya mendoakan koreksi, enggak ya. Saya doakan naik, mudah-mudahan. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kenapa kok buy high sell higher? Karena sebelumnya dia downtrend kemudian sideways, ini sudah mulai rebound. Jadi kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas kan. Kemudian harganya masih di atasnya MA20, jadi masih boleh ya kalau mau buy up atau average up. Mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu. Jadi trading itu mudah banget. Jadi yang kenal saya itu kebanyakan sih feedbacknya sih positif ya, seperti itu ya. Bukan berarti saya menyombongkan diri, enggak ya. Memang kenyataannya seperti itu. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Akra. Akra trennya di sini kalau kita lihat masih cukup bagus ya. MA20 masih mengarah ke atas. Memang sempat beberapa waktu yang lalu dia turun di bawahnya, tapi ini dia sudah mulai naik ke atas lagi ya. Jadi buy weakness-nya 1100 sudah saya sebutkan, naik ke atas 1100 boleh buy. Jadi kalau mau buy sekarang silakan pasang stop loss-nya di 1035, low-nya di sini ya, dan juga di area 1000 garisnya berikutnya. Kalau dia turun di bawah 1000, lebih baik sih jual dulu semuanya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau posisi sekarang kalau mau tambah lagi atau average up silakan buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih sih seperti itu. Mudah-mudahan sukses. Berikutnya untuk TCPI. TCPI dia testing area MA20. Uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. MA20-nya masih mengarah ke atas dan dia sudah berhasil naik lagi. Area buy on weakness-nya sebelumnya yang ketinggalan sudah saya gambarkan di 11.000. Mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja. Naik ke atas 11.000 tambah lagi. Berikutnya setiap kelipatan Rp100 ya. Jadi 11.100, 11.200 kalau mau tambah lagi atau average up. Kalau misalnya takut masih Pak Sunar saya tunggu koreksi lagi ya, tunggu aja buy on weakness di 10.175 atau 9.400. Bukan berarti saya mendoakan turun, enggak ya. Saya nggak pernah mendoakan yang jelek. Terus terang aja di grup saya saham profit ya, di grup Telegram saya, kalau ada yang mendoakan jelek, saya selalu kasih komentar kembali ya. Jangan sekali-sekali mendoakan jelek ya. Kalau misalnya sudah naik Anda doakan turun gara-gara Anda nggak punya sahamnya, itu salah besar ya. Pertama ada yang sudah invest di bawah atau yang trading juga ya, sudah buy di bawah, Anda doakan turun ya kasihan kan, mereka jadinya nanti profitnya hilang atau nggak sempat profit ya. Jadi Anda beli mungkin tujuannya bagus ya, dia mau investasi baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, mungkin untuk nyekolahkan anaknya atau untuk beli mobil baru atau motor baru atau HP baru ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai mendoakan yang jelek gara-gara Anda nggak punya sahamnya. Ibaratnya mudahnya seperti inilah ya. Kalau Anda misalnya sudah naik Anda harapkan turun, coba kalau Anda sudah buy, kasih tahu saya. Nanti saya harapkan atau saya doain tiap hari atau saya pom-pom di grup saya turun terus perasaan Anda gimana? Ya kan, Anda sudah beli kan? Ya sebaliknya seperti itu, makanya kita jangan mendoakan yang jelek, doa yang baik. Karena dari pengalaman saya 2013, kalau kita doa yang baik, pasti akan diberkati yang luar biasa. Ya seperti itu ya. Itu yang saya percayain. Jadi kalau kita perhatikan ini sudah saya bahas 8 saham ya. Nanti bersambung ke bagian kedua. Yang barusan kenal channel Saham Profit, silakan subscribe. Kemudian jangan lupa like, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.